Video ini diperuntukkan hanya untuk yang berakal sehat saja. Yang akalnya kurang sehat, di-skip dulu ya. Nah, jika yang namanya jodoh itu sehidup semati, dan jodoh itu suka maupun duka bersama kita, itu bermakna jodoh yang dibilang untuk manusia itu adalah bukan seorang manusia. Begini Mo, ini kan mewakili teman-teman yang muda. Mereka bertanya masalah jodoh itu penjelasannya seperti apa ya? Wah, ini pertanyaan keren ini. Iya, ini pertanyaan keren. Soalnya tentang jodoh. Nah, jodoh ini kan sebetulnya banyak sekali yang belum mengerti tentang arti jodoh itu sebetulnya apa. Padahal sudah tertulis di dalam kitab suci bahwa Tuhan itu menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Yeah. Nah, oleh karena banyak yang belum mengerti, maka akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, pada dasarnya bila mana sudah mengerti arti tentang jodoh itu, sebetulnya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Pertanyaan yang berdasarkan kejadian di masyarakat kita ini loh. Nah, oleh karena belum paham tentang jodoh, maka membuat tanda tanya. Jodoh yang sebenarnya ini sebetulnya adalah sarana hidup. Sarana hidup ya. Sebetulnya jodoh itu sebetulnya sarana atau alat untuk hidup. Kok bisa begitu? Nah, ini arti jodoh yang sebenarnya. Arti jodoh yang sebenarnya. Pasangan yang sebenarnya. Jadi kenapa saya bilang bahwa istilah jodoh ini sarana hidup? Karena jodoh ini merupakan pasangan hidupnya masing-masing. Jadi pasangan yang cocok, ini saya pertegas lagi bahwa jodoh ini pasangan yang cocok. Ini arti jodoh. Nah, kemudian clue-nya, kata kuncinya yang dinamakan jodoh itu seperti apa sebetulnya? Kata kuncinya untuk bisa memahami arti kata jodoh adalah sehidup semati. Bukan satu hidup satu mati. Yeah. Satu hidup satu mati. Cerai mati. Cerai. Baik duka dan suka selalu bersama. Yeah. Clue-nya kan itu. Satu, yang namanya jodoh itu kata kuncinya adalah sehidup semati. Dan baik suka maupun duka selalu bersama. Itu jodoh. Nah, yuk kita berpikir secara logis. Yang suka duka bersama dan yang sehidup semati itu sebetulnya apa? Apakah dia berbentuk manusia? Misalkan jodohnya laki-laki itu seorang perempuan. Yeah. Ternyata kalau kita amati tidak demikian. Wong kadang kita itu masih sehat hanya karena gara-gara nggak punya uang ditinggal pergi kok. Iya. Iya kan? Iya benar. Kalau sudah susah ditinggal sudah. Nah, ini contoh kecil saja, ya kan? Kadangkala kita susah malah ditinggal bersenang-senang. Berarti kan nggak masuk clue ini tadi. Yang namanya jodoh itu, saya ulangi, clue-nya, kata kuncinya, itu sehidup semati. Dan suka duka bersama. Lah, yang kita sering yang sering kita jumpai itu misalkan suaminya mati, ya ini yang perempuannya ini nggak seberapa lama pasti akan mencari lagi. Laki-lakinya juga demikian, kadang sudah ditinggal mati istrinya, ya beberapa saat kemudian sibuk mencari penggantinya kan. Nah, oleh karena tidak memahami arti jodoh ini, pada akhirnya muncul, apakah jodoh itu bisa 1, 2, 3?
Terus bagaimana ini yang sudah ditinggal mati kemudian meninggal dunia pasangannya ini? Berarti kan jodoh itu kan nggak satu. Karena nggak ngerti soal istilah jodohnya ini, makanya tadi saya bilang memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Gitu. Nah, jika yang namanya jodoh itu sehidup semati, dan jodoh itu suka maupun duka bersama kita, itu bermakna jodoh yang dibilang untuk manusia itu adalah bukan seorang manusia, bukan lawan jenis, bukan. Tapi jodoh manusia adalah ilmu pengetahuan yang harus kita miliki. Nah, itu. Ayo, cluenya tadi apa tadi? Cluenya tadi Sehidup semati. Sehidup mati. Ilmu yang kita miliki ketika hidup juga akan bisa mempermudah hidup kita. Ketika mati ilmu kita juga kita bawa. Iya. Itu jodoh sesungguhnya. Jodoh sesungguhnya. Kemudian clue yang kedua tadi apa? Susah senang. Susah senang bersama kita. Iya. Iya kan? Susah, kalau sedang susah, ilmu kita mendampingi kita. Ayo kita berdoa, ayo kita bekerja lebih giat. Nah ini loh. Pada akhirnya di dalam kesusahan ini membuat diri kita lebih bisa membawa diri dengan baik, kemudian bisa lepas dari kesusahan itu. Akhirnya senang. Nah berarti kan tidak berwujud manusia jodoh yang sebenarnya itu. Ya kan? Lah kalau sedang kita susah, pasangan kita pasti ngomel. Ya kan? Bukan sehidup semati itu. Bukan sehidup semati itu namanya. Kadang-kala kita tinggal mati, ya pasangan kita sibuk mencari ganti. Ini fakta ya, ini fakta. Enggak terus kok satu mati terus yang satunya ikut mati. Itu kalaupun ada hanya kebetulan. Mungkin dari sejuta kasus cuma satu saja yang kebetulan bisa mati bersama. Karena yang sebenarnya jodoh itu tidak berwujud manusia. Tapi jodohnya manusia adalah ilmu pengetahuannya sendiri untuk sarana hidupnya di muka bumi ini. Inilah jodoh. Jadi makanya Tuhan itu sudah memberikan jodoh atau pasangan hidupnya masing-masing. Dan setiap makhluk yang ada di muka bumi ini punya jodohnya masing-masing. Maksudnya itu ya. Maksudnya ini adalah ilmu pengetahuan. Loh. Selama ini kan taunya jodoh tuh Berwujud manusia. Berwujud manusia. Nah, kalau yang namanya berwujud manusia ini kan cuma teman tidur. Iya, yang tidak bisa dibilang sehidup semati atau suka duka selalu bersama. Paling bersamanya kalau sedang suka. Bersamanya kalau sedang kita hidup. Kalau sedang kita tidak suka atau duka, nah itu sudah ada pikiran-pikiran untuk menjauh atau malah memusuhi kita. Tuh. Nah, kalau kita berpikirnya jodoh itu sehidup semati dan suka duka selalu bersama, ini sudah kita mengerti, maka jodoh ini sebetulnya tidak berwujud manusia atau lawan jenis kita. Ya selama ini kan kita nggak pernah dapat pemahaman seperti ini, Mo. Ya. Taunya di umum ya seperti itu, pasangan hidup ya yang nampak kan. Iya. Nah makanya yang jodoh yang utama manusia adalah ilmu pengetahuannya. Nah kemudian ya bisalah dibilang jodoh berupa manusia atau berupa lawan jenis. Ini sebetulnya kan jodoh yang kedua. Jadi jodoh yang utama yang seia sekata, jodoh yang pertama yang sehidup semati, yang suka duka bersama, ini jodoh manusia yang pertama. Manakala lawan jenis kita, istri kita ini adalah jodoh yang kedua. Jadi istri kita bagi seorang laki-laki adalah ilmu pengetahuan yang kita miliki. Istri kedua kita adalah berwujud lawan jenis kita, seorang wanita. Nah, jadi pada dasarnya manusia itu
beristri 2. Iya kan? Iya, iya, iya. Beristri 2. Kalau tahu. Kalau udah tahu ya, kenyataannya istri 3, 4. Yang nampak aja. Ya, iya. Iya, 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 iya. Tanpa kita sadari, istrinya 2. Istri yang utama adalah ilmu pengetahuan kita. Berarti yang bisa membawa kita, bisa meringankan beban kita, yang bisa mengentaskan kita dari kesusahan dan derita sehidup semati pula. Nah, itu jodoh yang pertama adalah istri pertama bagi laki-laki. Dan seorang perempuan juga begitu. Jodoh yang pertama bagi seorang perempuan adalah ilmu mereka. Jadi kaum laki-laki ini hanya suaminya kedua bagi seorang perempuan. Nah, makanya karena kebelumtahuan istilah jodoh yang jadi ucapan atau yang sering kita dengarkan ini pada akhirnya memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Ada yang bertanya jodoh ini takdir atau pilihan. Ini itu dan segala macam. Laung jodohnya, istilah jodohnya aja ini nggak ngerti kok sudah memunculkan pertanyaan, kan jadi lucu. Iya. Nah kalau soal takdir dan pilihan ini nanti pembahasannya lain. Karena bergantung kepada makom atau tingkat kesolehan atau tingkat pemahaman manusianya. Nah, mungkin bisa kita bincangkan di lain sesi nanti. Soal takdir dan pilihan. Iya, iya. Biar penasaran datang lagi ya. Iya. Begitu. Nah makanya begini. Ada kasus-kasus LGBT. Ya kan LGBT kan? Nah, LGBT. Wah, terus LGBT itu tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku di dalam sebuah agama. Nah, kemudian mereka dihujat ini itu dan segala macam. Sebetulnya muaranya ya dari yang namanya pengertian tentang jodoh ini tadi. Lah jodohnya para LGBT itu apa? Ya ilmu pengetahuan mereka. Kalau yang lain-lain jodoh sekunder ya, jodoh yang kedua kan. Iya, iya. Dia seperti itu, dia tidak maunya sendiri. Nah itu nyentuh soal takdir itu tadi, sedikit menyentuh takdir itu tadi. Oh iya kan? Jadi sebetulnya kalau kita itu memahami betul tentang apa yang kita lakukan atau proses terjadinya sesuatu itu. Contoh LGBT, seringkali dihujat, seringkali di plot atau dijudge bahwa orang itu tidak baik dan segala macam. Padahal LGBT ini juga nggak punya pilihan hidup, artinya Iya. dia itu dibuat seperti itu. Oh, ini nanti larinya ke takdir ini. Iya, ini sedikit saja kan. Iya, iya, iya. Paham. Nggak ada pilihan. Kalau mereka punya pilihan, tentu dia ingin yang normal sebagaimana manusia pada umumnya. Ya cuman begini loh. Kita itu ketika membenci sesuatu dan sesuatu itu ciptaan Allah. Dengan membenci ciptaan Allah itu bukankah akan sama dengan kita membenci dengan yang bikin sesuatu itu? Iya, iya, iya. Iya kan? Makanya jangan sampai kita memberikan peluang nafsu kita, Iya. memberikan penilaian-penilaian yang tidak punya alasan yang kuat. Istilahnya jangan seuzon ya. Ya Berpikir iya. positif lah bahasa orang. Berpikir positif Iya. terus. Contohnya gini aja, Saman kan punya anak. Terus misalkan saya ini memandang anaknya Saman, ya. Kemudian apalagi memandang terus memegang. Ini sudah, wow ini najis, wow ini haram. Iya, iya, iya. Apa Saman nggak marah? Sedangkan yang saya pegang itu anaknya Saman. Oh najis ini. Kan jelas marah. Wah ini kurang ajar ini orang. Menajis-najiskan anak saya. Nah kemudian Allah menciptakan manusia ini berbentuk LGBT, ya kan? Terus kita kok selalu berprasangka yang tidak baik. Iya. Terus bagaimana? Kan sama saja dengan berprasangka yang tidak baik kepada yang membuat LGBT itu. Makanya ini perlu dicermati di situ. Bukan berarti saya secara pribadi mendukung LGBT loh, enggak.
mendukung harus begini, enggak. Ya setidaknya kita ini tidak punya prasangka yang tidak baik terhadap orang lain. Nah, contohnya lagi, masalah kita katanya memegang anjing ini najis dan segala macam. Nah terus salahnya anjing itu apa sih? Kok sampai segitunya? Padahal si anjing ini ya siapa yang bikin? Yang bikin anjing itu siapa? Tuhan juga. Ciptaannya juga. Ciptaannya juga. Lah kalau memandang atau memegang saja sudah najis, berarti kan juga menajiskan yang bikin anjing. Apa kita bisa membuat anjing? Ya kan nggak bisa. Nah sekali lagi bukan berarti saya ini menganjurkan untuk memegang, memelihara dan enggak. Ini masuk ke dalam ranahnya hakikat sesama hidup dan sesama makhluk hidup Tuhan. Tuh. Nah, makanya apalagi kira-kira yang tentang jodoh. Tentang jodoh tadi kan sudah paham kan? Nah, yang berkenaan dengan jodoh ini apa? Yang mau ditanyakan lagi. Jadi memang jodoh kita yang pertama itu harus kita pelihara baik-baik, Mu ya. Nah, selain itu harus kita tingkatkan. Kita tingkatkan terus. Makanya kita itu dituntut belajar dari lahir ceprot sampai masuk liang lahat. Iya. Ya kan? Selalu kita itu sebetulnya meningkatkan kualitas jodoh kita yang berupa ilmu tadi. Ilmu pengetahuan itu tadi. Iya. Mencari ilmu juga kita diwajibkan, meskipun jauh di pulau mana atau di seberang sana kan, sampai ada istilah kejarlah ilmu meskipun Tuntutlah ilmu sampai negeri Cina sana, loh, kan jauh dari sini. Sampai segitunya karena itu jodoh kita, jodoh untuk hidup kita ini loh. Sebetulnya itu disuruh menuntut ilmu, nah sampai kita nanti masuk kuburan. Nah ini berarti kan kita ini kan harus belajar terus, harus meningkatkan jodoh kita yang berupa ilmu itu tadi. Nah, kalau soal tadi kembali ke masalah kok kadang mati terus kawin lagi atau nikah lagi itu bagaimana? Itu sudah tidak masuk ranahnya jodoh sebetulnya. Ranahnya teman hidup. Iya kan? Benar. Ranahnya teman hidup dan sarana untuk bereproduksi. Ada temennya biar agak ringan menjalani kehidupan di dunia ini. Lah bila mana salah satu mati, kok terasa berat, carilah teman lagi, teman hidupmu. Mati lagi, sudah cari lagi, ndak apa-apa. Iya kan? Karena pada dasarnya itu bukan jodoh manusia yang utama, bukan. Nah, jadi kan sudah terjawab, sudah. Iya. Ya kan? Paham sudah. Nah, kan? Nah, berarti jodoh ini sebenarnya tidak berwujud lawan jenis. Kalau yang berwujud itu pasangan. Iya, kalau pasangan hidup, iya. Tuh. Nah, apalagi nah, yang berkenaan dengan jodoh itu tadi. Ini agak asik ini. Soalnya ini khususnya yang masih muda ini. Jadi terjawab sudah. Wakil dari teman-teman ini. Ya termasuk kita juga dapat ilmu lah, pengetahuan jodoh ini. Sudah, yang soal jodoh sudah cukup. Nah, ya semudah-mudahan ada manfaatnya lah. Nah, khususnya bagi kita yang berbincang-bincang di sini dan bermanfaat juga bagi orang lain yang kebetulan melihat dan mendengarkan ini. Ya tidak ada niat yang tidak baik, hanya ngaji bareng-bareng. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin, amin.